Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Alhamdulillah, di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya. Karena di sini ada teman kita nih teman-teman. Ini sudah ex Singapura ya, yang sudah punya pengalaman di Singapura mungkin sekitar 5 atau 6 tahun begitu ya, karena mbaknya bilang seperti ini, kepengen banget kembali lagi bekerja di Singapura akan tetapi takut. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah teman-teman, karena di sini saya punya teman ya, itu juga teman saya waktu off day, waktu liburan kita juga pernah ketemu ya. Di sini saya mau sharing. Begini loh Mbak, misalkan ya buat Mbak calon TKW ataupun yang sudah ex Singapura ya, kepengen lagi balik lagi ke Singapura, tapi takut kenapa Mbak? Takut nanti kerjanya non-stop. Takut nanti mendapatkan majikan yang rewel, yang cerewet kayak gitu kan. Terus ditambah lagi dengan seumpama kita itu mendapatkan pekerjaan yang sangat berat. Nah, kalau dari awal mulanya kalian itu sudah punya cita-cita ya, kepengen banget yang namanya, kehidupan saya di Indonesia kok seperti ini ya. Waktu dulu saya di Singapura, saya punya gaji. Ya, ini buat yang ex. Saya punya gaji, tiap bulan dapat gaji. Terus hampir tiap minggu saya dapat libur ya. Bahkan saya bisa shopping lah ya. Tapi setelah pulang ke Indonesia, akhirnya dalam waktu beberapa bulan kehabisan uang. Dan setelah itu kalian pasti ya akan berpikir ingin kembali lagi ke Singapura. Karena apa? Mungkin yang sudah berpengalaman itu enak ya, menyesuaikan diri itu enak, menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Singapura itu enak. Karena apa? Yang pertama, sudah mengerti di Singapura itu negaranya seperti apa. Oke. Yang kedua, bahasanya sudah mengerti. Yang ketiga, Singapura itu memang ya seperti ini teman-teman. Saya nggak pernah yang namanya di sini tuh ngasih iming-iming ke kalian semua ya, bahwasanya di Singapura ini enak, terus gajinya besar, terus kalian bakalan begini-begini, enggak ya. Yang namanya kita bekerja mengikut dengan majikan, itu yang namanya nasib, nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, saya selalu ngasih saran, misalkan buat calon TKW ataupun buat Mbak TKW, mantan TKW Singapura yang ingin kembali lagi ke Singapura khususnya ya, kalian perbanyaklah berdoa, mintalah sama Allah. Karena apa? Di sini kita bakalan dihadapkan dengan mental, Mbak. Kenapa mental? Iya, lain ceritanya dengan negara lain. Singapura ini yang pertama mental. Kalau mental kita sudah kuat, mental kita benar-benar sudah tebel ya, kita bakalan benar-benar bisa sukses ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian harus siap dengan segalanya resiko apa yang akan terjadi di dalam rumah majikan ya. Karena di dalam rumah majikan nih teman-teman, di sana kalian bakalan dipertemukan dengan keluarga majikan itu banyak banget ya. Keluarga majikan itu siapa saja sih Mbak? Ya ada akung, ada ama, ya ada keluarganya emem, keluarganya sister, kayak gitu ya. Itu semuanya keluarga besar. Apalagi di dalam rumah majikan itu ya, sifat, karakter, semua saya sudah ngomong ya, bahwasanya di situ tuh ada yang baik, ada yang jahat ya. Untuk itu kalian berdoalah teman-teman ya, mintalah sama Allah, pokoknya minta selalu dekatkan diri selalu sama Allah agar dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya, agar kita itu mendapatkan pekerjaan yang ringan, agar kita itu mendapatkan tempat yang nyaman. Kalian jangan berpikir ya, kalian mikirnya kepengen mendapatkan gaji yang besar. Salah Mbak ya. Di sini kalian jangan berpikir gaji yang besar. Yang pertama itu yang penting kenyamanan. Kalau kita benar-benar mendapatkan tempat yang bagus, tempat yang nyaman. Yang nyaman itu yang bagaimana Mbak? Nyaman itu kita itu mendapatkan majikan yang baik. Itu yang membuat kita merasa betah
tinggal di rumah majikan. Oke, yang kedua, dengan pekerjaan yang ringan itu kita juga akan bisa bertahan di rumah majikan. Yang ketiga, majikan nggak pelit, ya. Karena kalau kita benar-benar mendapatkan ketiga ini, teman-teman, kita bakalan bisa bertahan lama, ya. Kita nggak bakalan yang namanya dalam waktu 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan itu bakalan pindah, dan itu akan buang-buang waktu. Ya, mau sampai kapan kita akan tinggal di Singapura dengan keadaan selalu dalam tahap potongan gaji? Ingatlah teman-teman, bahwasanya kita di sini itu semakin tahun kita semakin bertambah usia. Dengan bertambahnya usia, ya, tenaga kita akan semakin berkurang, ya. Dari situ kalian juga harus berpikir, sabar Mbak, sabar, ya. Kita yang namanya ngikut orang dimanapun sama. Ya, awal mulanya pasti kita akan diuji, kita akan diperlakukan mungkin ya, yang menurut kita itu pekerjaan sudah benar, tapi di mata majikan masih salah. Itu hal biasa. Kalian harus sabar, ya, lenggono, kayak gitu loh Mbak. Kalau kalian ibaratnya ini sang majikan selalu bawa emosi dan kalian juga ngasih emosi, akhirnya jadinya bentrok. Dan gak akan bisa tercipta kedamaian. Memang orang sabar tuh gak mudah Mbak, ya. Di sini saya sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan saya pernah diteriakin sama majikan, tapi ya alhamdulillah saya masih diberi kesabaran, ya. Saya masih bisa bertahan kalau kayak gitu ya. Mungkin kalau saya ini orang yang gak sabar, mungkin saya sudah gak akan bisa bertahan sampai detik ini di Singapura. Kayak gitu. Yang namanya cari uang tuh nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah ya, nggak ada yang instan teman-teman. Kalian harus berpikir kembali ya, bahwasanya kita bekerja di luar negeri jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari orang tua. Itu semua kita di sini tuh benar-benar yang namanya berjuang sendirian. Berjuang dari segi tenaga, pikiran, waktu ya. Kita pertaruhkan semuanya di sini. Bahkan sampai kita pun sakit, di sini kita sakit sendirian, ya. Kita capek sendirian. Kita bekerja di sini bekerja sendirian. Tapi kalau kita mendapatkan gaji, apakah gaji itu untuk kita sendiri? Kita di sini ya, yang sudah berumah tangga, yang sudah nikah, pasti kita punya tanggung jawab dengan keluarga yang ada di Indonesia, entah itu dengan suami, anak, orang tua, pasti ya. Bahkan yang masih single pun juga punya kewajiban sama orang tua. Jadi di sini teman-teman, kalian benar-benar yang namanya harus siapkan diri kalian secara matang-matang, pikirkan kembali. Apakah kalian itu kepingin kerja luar negeri ini hanya ingin ya mencari gaya saja? Kalau kalian hanya bergaya saja, ya misalkan nih yang dari Indonesia kepingin kerja ke Singapura karena melihat postingan dari mbak-mbak yang sudah senior ya, yang setiap hari minggunya selalu liburan, terus di luar sana selalu mbaknya kan selalu ibaratnya shopping, oke, so main TikTok, bertemu dengan teman-temannya kayak gitu, sudah pasti kan bisa enjoy, bisa relax ya. Tapi kalau yang masih awal, masih pemula, itu enggak, jangan disamakan ya. Kalian harus berjuang dulu, merintis dulu dari nol. Semua itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Pokoknya disitulah kalian akan merasakan ya, betapa pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sedih banget. Berawal dari sedih teman-teman, kalian ibaratnya susah-susah dulu ya, nanti pelan-pelan kalian bakalan menuai ataupun memetik hasilnya dari berkat kesabaran kalian ya. Sama halnya seperti saya, kalau misalkan teman-teman saya di sini tuh nggak sabar ya, saya benar-benar yang namanya punya sifat putus asa, gampang menyerah ya, mungkin saya nggak bisa sampai detik ini terus mancep di Singapura tuh nggak akan mungkin ya. Pasti saya sudah pulang ke Indonesia dan mungkin saya akan bertani teman-teman ya. Entah itu saya akan derep ya, karena saya kan wong desa, saya orang desa ini teman-teman. Saya ini orang desa. Mungkin ya biasalah kembali ke
masa yang dulu seperti itu ya. Tapi buat teman-teman semuanya yang masih ada di Singapura sampai saat ini, kalian sudah berada di rumah majikan, pertahankan selagi kalian bisa bertahan. Perbanyak berdoa. Misalkan nih Mbak, di rumah majikan nggak diperbolehkan sholat, gimana? Tetap berdoa, tetap meminta sama Allah Mbak, tetap berdoa ya. Bahwasanya kalau kita memang benar-benar nggak diizinkan untuk menjalankan sholat oleh sang majikan, kita tetap berdoa ya, meskipun kita ya sambil misalkan nih ya, sambil nyuci piring, sambil ngepel, sambil apa aja kayak gitu Mbak ya. Pokoknya disempat-sempatkan ya, selalu, karena ucapan ya, ucapan itu adalah sebagian dari doa dan Allah itu maha tahu ya. Karena di sini kita itu benar-benar yang namanya harus bekerja ya. Kadang kan ada majikan yang orangnya itu disiplin banget, karena majikan berpikir ini di rumah majikan sudah ada sembahyangan, jadi kamu di sini nggak boleh sholat, jadi kamu di sini nggak boleh beribadah. Itu ada majikan seperti itu, ada. Tapi buat teman-teman semuanya, misalkan nih Mbak, saya kepengen banget nih yang namanya bekerja dan juga bisa sholat. Nah seperti ini ada solusinya. Jadi mbaknya bisa ngambil majikan Melayu ya, jadi biar kalian tuh benar-benar bisa istiqomah ya, maksudnya bisa bekerja juga bisa berdoa. Sholat itu memang penting, kewajiban kita ya. Kalau kita itu cuman bekerja tanpa sholat, itu ibaratnya nggak imbang lah ya Mbak, seperti itu. Karena apa? Saya sendiri bisa ngomong seperti ini, saya juga belajar dari ustadz-ustadz yang ada di YouTube ya. Saya itu juga sambil menimba ilmu kayak gitu. Jadi biar nggak rugi, kita itu biar nggak capek di dunia aja, tapi kita juga bekerja, juga sambil mencari ya, mencari apa toh Mbak? Amalan-amalan untuk kelak di akhirat kayak gitu loh Mbak ya. Biar kita itu di sini tuh bertahun-tahun. Tapi misalkan nih ya, buat mbak-mbak yang bener-bener tidak diizinkan sholat oleh sang majikan, sebenarnya kalian itu bisa yang namanya ngadu ya, ngomong ke Embassy Indonesia, ataupun kalau ke agensi, mungkin agensi nggak akan bisa membantu ya, karena yang namanya agen kan tugasnya nggak ngasih yang sampai sedetail itu ya. Kalian bisa saja pindah majikan, mungkin yang nanti sudah 2 tahun, terus kepengenlah bekerja tapi juga bisa beribadah, bisa menjalankan sholat. Kalian pindah aja ke majikan yang mengizinkan kalian untuk bisa menjalankan sholat, seperti itu ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nanti sudah habis potongan ya, di sini saran terbaik buat teman-teman saya, karena saya ini juga di sini sudah lama ya teman-teman, jadi saya tuh juga merasakan, mungkin kalian nanti bakal merasakan apa yang saya rasakan saat ini ya. Jadi nanti setelah finish potongan, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk menabung ya. Buka rekening pribadi, rekening sendiri yang ada di City Plaza, namanya Bank BNI ya. Itu di sana persyaratannya cukup bawa work permit, paspor, dan juga uang $110 ya. Dibuka hanya hari Minggu saja untuk pembukaan account ataupun bank rekening BNI ya. Itu persyaratannya cuman itu saja, nggak perlu bawa kartu KPIS. Oke. So nanti kalian langsung dibuatkan buku rekeningnya. Jadi kalian nabungnya di sini, saat pulang ke Indonesia itu bisa diambil uangnya di Indonesia dengan menggunakan ATM yang sama. Oke. Dan di sini buat teman-teman semuanya, pertahankan rekod kalian ya. Jadi misalkan nih dalam waktu 4 bulan 5 bulan Mbak, saya nggak betah Mbak, saya benar-benar kena mental nih. Karena apa? Mungkin yang jobnya menjaga orang tua, mungkin yang jobnya cuman bersih-bersih rumah ya, kayak gitu kan. Biasanya di situ kan ada aja yang namanya pekerjaan yang membuat kita itu merasa nggak nyaman. Nah jadi dari situ buat teman-teman, kalian harus punya ilmu yang namanya harus sabar, harus ikhlas Mbak. Kalau misalkan ya kalian bekerja itu ibaratnya ibadah lah ya, kalian kalau menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah kalian bisa finish kontrak ya. Dari ikhlas dan kalian bisa menjadi orang sabar, itu dari situ kalian
bisa menembus yang namanya jalan kesuksesan, ya. Karena yang namanya kita kerja ngikut orang tuh nggak ada enaknya, Mbak. Nggak ada enaknya sama sekali. Kita bakalan kena komplain, ya, kena marah, terus kita juga kena cacian, itu sudah pasti, Mbak. Tapi biarkan saja, ya. Karena apa? Hal seperti itu sudah biasa, Mbak, wajar, ya. Karena kita kan di sini ibaratnya orang baru, ya. Yang namanya dipertemukan dengan pekerjaan seperti ini kan pekerjaan yang baru, semuanya serba baru. Kalau salah itu wajar, jangan diambil hati, Mbaknya jangan sampai sakit hati, jangan sampai yang namanya menyimpan rasa sakit hati dengan majikan, ya. Mintalah sama Allah semoga tetap diberikan ketabahan, kesabaran, bisa melewatinya sampai 2 tahun, karena semua itu nggak mudah. Saya sendiri juga mengerti, saya sendiri juga pernah melewatinya semua itu, teman-teman, dan saya sampai nangis itu pernah. Saya pernah mengalaminya, semua itu pernah sekali, ya. Oke, pokoknya di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang proses ada di Indonesia untuk masuk ke Singapura, yang mungkin saat ini sedang menunggu di rumah ataupun sudah masuk PT. Saya doakan semoga mendapatkan majikan yang baik, semoga kalian semua diperlancarkan segala urusannya sampai di rumah majikan, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, ya. Terus akhirnya bisa kembali lagi ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke, teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.